Hai guys, ada potensi turun untuk harga Bitcoin dan altcoin. Kita akan lihat analisa teknikal di video kali ini. Tidak hanya Bitcoin, tetapi ada juga analisa Cardano, Render, Rio, dan Solana. Subscribe gunakan link-link yang ada di deskripsi untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk analisa Bitcoin di time frame daily-nya, di mana bisa 2 hari berturut-turut kita dalam posisi yang hijau, tetapi kurang cepat. Dan kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil, itu polanya itu tampak korektif. Hari ini ada sedikit penurunan. Dari RSI terjadi penurunan dan sekarang berada di bawah 50 ya teman-teman. Berusaha untuk menembus di atas 50, tetapi ada semacam rejection yang jelas di sini. Kita akan lihat untuk close hari ini bagaimana dan selanjutnya. MACD masih mengarah ke bawah. Jadi ini harus kita waspadai karena berada di dalam area yang bearish untuk RSI-nya. Di time frame 3 hariannya, ini kita bisa melihat ada bearish divergence yang terbentuk di sini di RSI-nya. Dan juga di MACD-nya itu setelah terjadi bearish crossover ini, dia itu gagal untuk crossover ke atas lagi yang ada di sini, tetapi malah ke bawah. Sehingga ini adalah tanda awal bagi kita kalau mungkin secara beberapa hari atau beberapa minggu ke depan, Bitcoin itu bisa dalam posisi yang bearish, tetapi secara jangka panjang saya masih bullish untuk Bitcoin. Di time frame 1 jamnya kita bisa lihat kalau setelah dia itu sampai ke 41.400 di daerah sini, kemudian dia sideways saja di sini, sempat turun lagi tetapi bisa dari recovery dengan cepat, tetapi naiknya itu naik turun seperti ini, gagal untuk bisa naik ke atas dengan cepat, naik kemudian turun lagi, naik turun lagi, dan masih dalam posisi yang seperti ini merupakan contoh pola yang korektif, di mana ini adalah yang pergerakan yang impulsif dan ini adalah pergerakan yang korektifnya. Dan biasanya setelah pola korektif ini akan diikuti dengan pergerakan impulsif ke bawah ya teman-teman, sehingga saya menganalisa ini masih ada potensi untuk bisa turun ya teman-teman. Ada support itu di daerah 40.300-an, yaitu yang ada di garis warna biru ini, tetapi kita juga bisa melihat adanya support kecil di sini 40.800-an, yaitu kita buat saja areanya itu seperti ini bisa menjadi area bagi Bitcoin, harga Bitcoin untuk berbalik arah ya teman-teman. Kalau misalnya harga Bitcoin itu tidak menembus daerah warna biru ini ya teman-teman, yaitu harga 40.200-an, maka untuk sementara kita bisa berharap kalau harga Bitcoin itu akan naik dulu dari sini, dan mungkin secara sementara masih ada skenario bearish-nya yang cukup kelihatan, yaitu ini adalah semacam head and shoulders yang cukup kompleks ya teman-teman. Tetapi shoulder yang kanannya itu belum kelihatan, masih dalam proses. Atau sebenarnya kita bisa mengabaikan support yang ada di sini karena ada perspektif lain yang saya temukan itu kemarin, di mana ini sebenarnya kita sudah melakukan breakdown ya teman-teman. Kalau kita tarik seperti ini, itu ada support yang jelas, dia itu selalu bounce dari daerah ini, garis warna biru ini, kemudian terjadilah breakdown di tanggal 12 setelah spot Bitcoin ETF itu disetujui, kemudian terjadilah banyak retest yang ini, Bitcoin gagal untuk bisa ke atas daripada daerah garis warna biru ini ya teman-teman, sehingga ini perlu kita waspadai. Beberapa altcoin itu sudah melakukan hal yang seperti ini, jadi dia sudah breakdown daripada strukturnya seperti ini dan sudah melakukan retest, dan menurut saya juga akan siap-siap ke bawah. Jadi ini adalah perspektif yang lain. Nah, kalau misalnya ini terjadi setelah dia selesai retestnya ini, maka bisa terjadi pergerakan impulsif yang ke bawah ya teman-teman. Akan kita update terus mengenai Bitcoin, jadi teman-teman bisa ikutin terus videonya. Dan sekarang kita akan ke analisa harga ADA, ini di time frame 4 hariannya. Kita bisa melihat kalau Cardano ini dia itu membuat tren yang ada di sini, kemudian terjadilah break structure ke bawah itu di tanggal 3 Januari ke sini, di mana ini menurut saya adalah pergerakan yang impulsif karena bisa dihitung ada 5 wave ke bawah. Jadi setidaknya itu seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini ya teman-teman. Itu ada 5 wave ke bawah, dan pergerakan yang ke atas yang ada di sini itu adalah pergerakan 3 wave ya. Di mana kemungkinan pola yang terjadi itu adalah pola 535 untuk koreksi ABC yang sedang terjadi ini.
Jadi ABC-nya itu di mana? ABC-nya itu adalah yang ini, A, kemudian ini adalah B-nya itu sudah terjadi dan sekarang dalam posisi C-nya ya teman-teman. Dan di dalam ABC-nya itu lagi, dari A kita bisa break lagi, itu menjadi 5 wave ke bawah seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada 1, 2, 3. ABC seperti ini. Kemudian ada potensi untuk membuat 5 wave ke bawah lagi. Jadi seperti ini, mungkin dia bisa naik dulu, kemudian 3, 4, 5 seperti ini ya teman-teman. Jadi pola 5, 3, 5 ke bawah. Nah, ini bisa berubah menjadi bullish lagi, tetapi dia harus lewat high yang ada di sini, yaitu di 0,617 dolar. Nah, kalau misalnya itu terjadi, maka kita akan analisa ulang, targetnya itu menjadi yang di atas, bukan ke bawah lagi. Kita akan lihat dulu untuk daily-nya, di mana daily RSI-nya itu sebenarnya sudah berada di area bearish, yaitu di bawah 50, dan MACD masih mengarah ke bawah. Dan kalau kita melihat untuk time frame weekly-nya, jadi secara bersih, kita bisa melihat adanya weekly candle yang merah seperti ini ya teman-teman, yang cukup panjang ke bawah. Kemudian kalau kita lihat untuk RSI-nya ini, kemungkinan nanti ketika local bottom-nya itu tampaknya RSI weekly-nya itu mau ke daerah 50 yang ada di sini. Selain itu kita bisa melihat juga adanya penurunan volume ketika masa-masa koreksi ini terjadi, merupakan tanda bahwa ini adalah pola yang korektif. Sekarang kita akan melihat untuk target harga Cardano sendiri itu kira-kira berapa, di mana saya menggunakan VIP Trend Base Extension. Jadi akan saya tarik dari sini untuk membuat trennya dulu. Ini adalah wave A-nya, kemudian ini adalah wave B-nya, dan kita bisa mendapatkan kalau targetnya itu biasanya untuk pola ABC ini adalah dia ke 1, targetnya adalah 0,4 dolar untuk ADA. Dan kita juga akan menggunakan cara lainnya, yaitu Fibonacci retracement. Saya ambil swing low-nya itu dari sini, itu dari Oktober, jadi cukup bottom di daerah sini, kemudian sampai ke high-nya yang ada di sini. Nah, bertepatan dengan Golden Pocket 61,8, pas sekali di 0,405 dolar. Mungkin akan bisa sedikit di atas atau sedikit di bawah, karena kadang-kadang kan bisa nge-weak seperti itu ya. Nah, kemudian apa yang akan terjadi setelah ini? Menurut saya, kita masih berada di dalam bull market, dan selanjutnya kita bisa melihat adanya alt season yang kuat. Saya akan expect bisa terjadi di Q2 atau mungkin sampai awal Q3 tahun ini. Jadi setelah Cardano ini melakukan koreksi sampai di sini, menurut saya dia mungkin akan ada pergerakan sideways dulu, akan naik dulu sedikit, kemudian akan ada penurunan sedikit juga. Nah, setelah sudah mulai siap, maka dia akan melakukan pergerakan yang impulsif lagi ke atas, lebih tinggi daripada area ini ya teman-teman. Apalagi melihat Bitcoin dominance yang sudah memuncak dan tampak turun. Teman-teman boleh request untuk koin yang lainnya, apa yang mau dianalisis. Nanti saya bisa buatkan buy zone-nya itu kira-kira di mana. Jadi untuk Cardano itu di sekitar 0,4 dolar ya teman-teman, kalau teman-teman mau akumulasi. Koin selanjutnya adalah koin Render, di mana ini adalah koin AI, dan pergerakan chartnya itu mirip dengan ADA ya. Break structure itu sudah terjadi, di mana kalau kita melihat kira-kira seperti ini, di mana ini adalah uptrend-nya itu dari November, kemudian naik terus sampai ke 27 Desember. Nah, dari situ turun, high-nya ada di 27 Desember. Ini turun dengan 5 wave ke bawah. Jadi mirip ya dengan Cardano menurut saya. Seperti ini, 5 wave ke bawah, kemudian diikuti dengan 3 wave ke atas, adalah pola korektif ABC, dan kemudian sekarang itu dalam siap-siap mau wave ketiganya itu, ini sekarang lagi wave keduanya yang ada di sini, dia akan menuju harga yang lebih rendah lagi. Pola besarnya adalah, ini adalah pola korektif ABC seperti ini ya teman-teman. Jadi mirip dengan Cardano. Nah, invalidasi agar tidak bearish, maka dia harus lewat harga yang ada di sini, yaitu di harga 4,4 dolar. Akan melakukan analisis ulang kalau misalnya melewati harga ini ya teman-teman, karena ini bisa menjadi pola inverse Adam and Eve pattern. Target harga
ke bawahnya itu berapa. Untuk kita bisa akumulasi, kita akan menggunakan teknik yang sama juga, di mana ini adalah trend based fib extension. Saya tarik itu dari sini, kemudian sampai ke A-nya, dan saya tarik sampai ke B, puncak B-nya itu di sini, itu maka kita bisa mendapatkan targetnya itu di 1, yaitu di harga 2,5 dolar. Kemudian saya menggunakan Fibonacci retracement 61,8, itu ada di harga 2,8 dolar. Jadi buy zone-nya itu ada di daerah 2,5 sampai 2,8 dolar. Akan ada support kecil, di mana ini ada support kecil 3,379. Kalau misalnya ada buying pressure yang kuat, maka mungkin bisa sampai di sini saja, dan di daerah 3,2, jadi di daerah sini. Tetapi kalau misalnya ini tembus, maka next adalah daerah 2,5 sampai 2,8 yang saya sebutkan tersebut. Selanjutnya, setelah render menyelesaikan pola korektif ini ya teman-teman, maka saya bisa melihat dia akan mengalami kenaikan yang besar ke atasnya. Selanjutnya adalah koin Rio, koin narasi RWA yang menurut saya potensi ke depannya itu besar. Ini dia koreksi duluan dibandingkan dengan Cardano dan Render. Dia koreksi itu dari tanggal 24 November, jadi sebulan sebelumnya, lebih awal. Nah, posisinya itu menurut saya sekarang lagi wave C juga sama dengan altcoin yang lainnya, di mana buy zone-nya itu ini adalah confluence dari berbagai hal seperti fib trend based extension yang ada di sini, kemudian fib retracement, dan ada beberapa garis support yang ada di sini, kemudian garis support yang ada di sini, dan terbentuklah buy zone yang ada di sini, yaitu di 0,33 dolar itu sampai ke 0,46 dolar. Jadi ini adalah buy zone. Kita bisa lakukan akumulasi ketika dia mencapai daerah-daerah ini. Selanjutnya adalah koin Solana yang juga mengalami kenaikan yang signifikan, itu dari awal tahun lalu itu sampai sekarang. Dia bisa naik lebih dari 10 kali lipat, dan ada beberapa daerah support yang kita bisa lihat kemungkinan ada bounce, yaitu yang ada di sini kelihatan sekali di harga 85 dolar ya. Kemudian itu dia bisa bounce dulu menurut saya. Kemudian kalau misalnya tembus ke bawah ke 78 dolar dan 66 dolar di sini itu semacam mungkin maksimalnya. Solana ini bisa berubah menjadi bullish kembali kalau misalnya harganya itu tembus harga 107 ya teman-teman. Jadi semacam W pattern yang terbentuk dengan 107 itu sebagai neckline-nya. Di time frame 3 hariannya kita bisa melihat adanya bearish crossover yang terjadi di MACD-nya. Dan untuk menutup di video kali ini, di mana menurut saya ada narasi yang tampaknya itu cukup tidak terlalu diperhatikan di akhir tahun 2023, di mana pergerakan koin-koin narasi ini itu tidak terlalu berarti ya teman-teman. Paling hanya ada PHB saja yang pergerakannya itu cukup pesat ke atas, tapi ada beberapa koin yang cukup trending di masa-masa narasi ini itu hot. Nah, itu kenaikannya itu tidak terlalu banyak. Dan ada isu, ada rumor kalau bank-bank besar di China itu akan akan mendukung operasi kripto di Hong Kong. Tentu saja ini adalah hal yang sangat bullish sekali, dan tidak hanya di situ saja, tetapi akan ada potensi Hong Kong menyetujui spot Bitcoin dan crypto ETF tidak lama lagi. Sehingga menurut saya narasi koin-koin China itu bisa disegarkan kembali di Q1 2024 ya. Saya lihat chartnya itu mereka sudah melakukan koreksi yang cukup lama, sehingga ada potensi mereka lah yang bisa memulai kenaikan untuk di alt season ini ya teman-teman. Bagaimana menurut teman-teman soal ini? Apakah narasi China itu sudah mati atau bisa dihidupkan kembali ya teman-teman? Teman-teman bisa tulis di kolom komentar, dan juga request untuk koin-koin yang lainnya yang mau dianalisis oleh saya. Jangan lupa klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi untuk mendukung channel saya, dan nantikan video saya selanjutnya.